Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel BK Sahabat Siswa. Masih dengan saya, Mem Yuli. Nah, kemarin Mem Yuli sudah dapat banyak banget nih kiriman dari kalian tentang curhatan kalian mengenai belajar dengan sistem daring selama pandemi selama kurang lebih 3-4 bulan. Dan tahukah apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian? Yap, benar banget. Kalian sedang mengalami kejenuhan atau burnout belajar. Apa itu burnout belajar? Nih dia. Kejenuhan atau burnout belajar adalah kondisi emosional seseorang yang tidak dapat memproses informasi atau pengalaman baru karena tekanan yang sangat mendalam berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar. Terus gimana bisa tahu apakah itu burnout belajar? Atau emang dasarnya kalian nggak mau belajar? Ini nih, Mem Yuli punya 4 ciri kejenuhan belajar. Pertama, kalian akan mengalami kelelahan emosi. Biasanya nih, mood kalian itu suka goyah, dikit-dikit marah, kemudian kalian mudah sekali merasa cemas. Sering sekali saat belajar itu kalian merasa bosan. Itu artinya kalian sedang mengalami kelelahan emosi. Kedua, kalian akan mengalami kelelahan fisik. Kalau tadi secara emosi itu kalian suka berubah-ubah gitu ya, moodnya itu negatif banget, biasanya sih senggol bacok. Kalau kelelahan fisik ini biasanya kalian akan ditandai dengan perasaan kalian yang mudah sekali merasa lelah. Padahal belajarnya cuma duduk gitu kan sambil senderan, tapi kalian merasa lelah sekali gitu. Kemudian yang kedua, ada gangguan tidur. Dan yang pasti nafsu makan kalian kadang berkurang. Ada beberapa yang kondisinya itu justru nafsu makannya bertambah, tapi kalian tidak pernah merasa kenyang. Itu artinya kalian mengalami kelelahan secara fisik. Yang ketiga, kelelahan kognitif. Apa sih Mem kognitif itu? Kognitif itu artinya pikiran. Nah, ini nih yang biasanya paling sering kalian alami. Ciri-cirinya adalah kalian sulit sekali untuk berkonsentrasi, mudah lupa, sulit dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Jadi saat daring itu tuh, guru kalian itu sudah memberikan materi yang panjang lebar, penjelasan panjang lebar, video yang banyak, tapi tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam otak kalian. Itu artinya kalian sedang mengalami kelelahan kognitif. Dan yang terakhir, kehilangan motivasi. Nah, ini biasanya tindak lanjut dari kelelahan-kelelahan yang kalian rasakan tadi. Dari emosinya sudah capek, fisiknya juga capek, kognitifnya itu sulit sekali menerima materi. Akhirnya apa? Dalam belajar kalian mengalami kehilangan motivasi, tidak ada semangat dalam belajar itu tadi. Kemudian, kenapa sih Mem kelelahan belajar itu bisa terjadi? Yap, ini dia. Ada beberapa faktor penyebab kelelahan belajar. Yang pertama, cara belajar yang tidak bervariasi. Jadi biasanya kalian belajar cuma di tempat belajar, duduk, diam, tidak sambil melakukan aktivitas apapun. Karena proses pembelajaran yang sama setiap proses daring, akhirnya kalian merasa jenuh. Dan itu efeknya kalian akan lebih mudah untuk mengalami kejenuhan belajar. Yang kedua, belajar hanya di tempat tertentu atau biasanya kalian belajar di tempat yang sama, di ruang tamu saja atau di ruang belajar saja. Suasana yang sama itu akan membuat kalian lebih mudah merasa jenuh. Yang ketiga, suasana belajar yang monoton atau tidak berubah-ubah. Seperti yang Mem Yuli jelaskan tadi, jadi belajarnya dalam kondisi yang sama. Hanya melihat laptop, tidak mengerjakan kegiatan apapun karena suasananya seperti itu terus-menerus selama 3 bulan, wajar jika kalian mudah merasa jenuh. Yang keempat, kurang aktivitas fisik lainnya. Ini nih, penyakit yang paling sering muncul di antara kita saat belajar dengan sistem daring adalah mager. Karena kalian cenderung malas untuk melakukan aktivitas fisik, jadi kalian lebih cenderung mudah untuk mengalami kejenuhan belajar. Terakhir, memiliki permasalahan pribadi. Nah, kalau yang ini biasanya sih berhubungan dengan permasalahan kalian. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang sedang putus pacar nih misalkan, atau sedang memiliki permasalahan gitu, biasanya kalian akan cenderung lebih mudah mengalami kelelahan belajar. Nah, pertanyaan bagus nih.
Terus kalau sudah tahu kalian mengalami kejenuhan belajar, gimana cara mengatasinya? Iya, Mem Yuli punya beberapa tips mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, variasi cara belajar kalian. Jadi kalau biasanya belajar hanya nonton laptop atau nonton handphone di depan meja seperti itu, ditambah dengan variasi yang lainnya. Misalkan sambil menggunakan handphone, kalian sambil menulis atau merangkum, atau kalau misalkan biasanya kalian hanya duduk gitu kan, bisa dirubah variasi dengan cara sambil berbaring sebentar gitu. Pasti manfaatkan gaya belajar yang kalian gunakan. Dulu kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang gaya belajar kan? Variasi cara belajar melalui tipe gaya belajar itu dapat membantu kalian mengatasi kejenuhan belajar. Yang kedua, batasi waktu belajar. Yap, betul banget tuh di stiker. 30 menit bisa. Artinya apa sih, Mem? Jika kalian sudah berhadapan dengan laptop, pastikan kalian belajar maksimal 30 menit saja. Karena jika kalian belajar lebih dari itu, materi akan lebih sulit untuk kalian pahami. Kalau sudah belajar 30 menit, ini dia, istirahat yang cukup. Santai aja dulu, rebahan dulu, refreshing dulu. Jika sudah, baru deh kembali belajar. Yang keempat, rubah dekorasi tempat belajar. Salah satu faktor penyebab kejenuhan belajar itu kan karena suasana yang tidak berubah atau suasana yang monoton. Jadi boleh tuh sekali-sekali dirubah dekorasi tempat belajarnya, diberi hiasan atau dirubah posisi tempatnya. Atau cara paling mudah adalah cari suasana baru untuk belajar. Kalau biasanya kalian di ruang tamu, boleh tuh pindah ke dapur atau ke halaman, ke teras gitu. Yang pasti cari suasana yang baru, yang lebih menyenangkan. Itu untuk membuat kalian lebih refresh dalam belajar. Terakhir, lakukan aktivitas fisik lainnya. Jadi saat belajar, kalau biasanya kalian cuma duduk gitu ya, boleh disambi dengan sambil makan, sambil minum gitu. Atau misalkan biasanya kita hanya menatap laptop atau menatap handphone saja, bisa kok disambi dengan jalan-jalan dulu gitu. Yang pasti lakukan aktivitas fisik, karena semakin banyak kalian bergerak itu akan membantu kalian untuk merasa lebih fresh. Ini nih yang terakhir, jika kalian menggunakan laptop atau handphone, terapkan aturan 20-20-20. Yang pertama, 20 menit belajar di hadapan laptop atau handphone. Kalau tadi Mem Yuli bilang 30 menit, ingat itu hanya batas waktu maksimal. Jadi, gunakan waktu sekitar 20-30 menit untuk belajar di hadapan laptop. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga mata kalian dan juga untuk menjaga daya konsentrasi kalian. Jika kalian belajar lebih dari itu, biasanya konsentrasi kalian akan menurun. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Jadi, jika kalian tadi sudah belajar antara 20-30 menit gitu ya, langsung alihkan pandangan kalian sejauh mungkin selama sekitar 20 detik saja. Karena kayaknya sulit nih untuk mengetahui jarak 6 meter itu kira-kira semana sih, Mem gitu. Yang pasti pandangan kalian sejauh mungkin, cari suasana yang refresh, yang hijau, yang berwarna, yang colorful seperti itu. Itu untuk membantu kalian merefresh pikiran kalian. Yang ketiga, setelah menggunakan laptop selama 2 jam, istirahat selama 15 menit. Ini jika kalian sistem daringnya belajar untuk durasi yang cukup lama gitu ya. Jadi 20 menit belajar, 20 detik istirahat, atau alihkan pandangan, lanjut belajar lagi. Dan jika itu terus menerus berlangsung selama 2 jam, pastikan kalian istirahat yang cukup. Boleh untuk melakukan aktivitas fisik seperti pemanasan atau rebahan sebentar, jalan-jalan, atau makan gitu ya. Yang pasti cari aktivitas-aktivitas yang mampu membuat kalian untuk melakukan gerakan secara fisik. Oke, ini yang terakhir. Mem Yuli sudah cerita panjang lebar mengenai kejenuhan belajar. Ada tugas buat kalian. Tuliskan cara mengatasi kejenuhan versi kalian. Ketik di kolom komentar ya. Demikian materi yang bisa Mem Yuli sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.